Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi, bareng sama teman-teman semuanya. Tema kali ini masih sama ya, yakni belajar trading Forex untuk seorang pemula teman-teman. Nah, kali ini saya pengen menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman trader di channel ini, yakni perkara modal teman-teman. Aduh, kalau ngebahas modal tuh nggak habis-habis ya, udah dari tahun 2022 ya, sampai sekarang masih banyak banget yang nanyain tentang modal. Oke, nggak apa-apa, ini saya bahas lagi di tahun 2025. Khususnya nih teman-teman, modal yang ideal yang sesuai dengan teknik yang saya gunakan ya. Karena kan di sini saya menggunakan time frame H4 plus D1. Nah, ini banyak banget yang mengeluhkan, "Bang, modal saya kecil nih, nggak bisa dibuat seperti tekniknya Abang kayak gitu." Nah, saya di sini akan jelaskan ya teman-teman, bahwasanya teknik yang saya gunakan itu bisa dipakai juga di modal kecil teman-teman. Jadi modal kecil juga bisa pakai time frame gede gitu. Caranya gimana? Nah, itu yang akan kita bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita simak dulu ya promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia ya. Dan di broker XM ini teman-teman, tersedia yang namanya kompetisi akun demo berhadiah puluhan ribu dolar. Caranya gimana? Kalian masuk aja ke personal area teman-teman. Kalian cek di sebelah kiri menu kompetisi ya. Kemudian kalian cari menu demo yang sedang berlangsung. Kemudian kalian bisa ikutin ya. Teman-teman mulai berkompetisi, kalian otomatis dapat akun demo, kalian tradingkan sebanyak mungkin, dan kalau kalian dapat juara, kalian dapat hadiah. Sesimpel itu ya. Oke ya teman ya, informasi selengkapnya kalian cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi saya tuh tadi sedang scroll komentar dari teman-teman ya. Kemudian lihat satu dua yang bertanya tentang modal. Ternyata setelah saya cari di sini, modal itu banyak banget yang nanyain teman-teman. Modal berapa bang untuk strategi ini? Kan main di HTF ya, high TF maksudnya ya. Modal berapa? Kemudian banyak sekali teman-teman. Mas, menurut Mas minimum modal berapa idealnya untuk pakai time frame H4 plus D1? Modalnya berapa? Dan masih banyak lagi pertanyaan tentang modal. Ada puluhan bahkan ratusan mungkin pertanyaan yang membahas tentang modal di channel ini. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya untuk menggunakan time frame gede ya, kan saya di sini menggunakan time frame H4 plus D1. Maksudnya gimana time frame H4 plus D1 itu? Maksudnya adalah saya trading di time frame H4 dan time frame D1 sekaligus ya. Jadi sekaligus dua time frame tuh saya satuin gitu dalam satu waktu. Jadi misalkan ya di time frame H4 mana? Di time frame H4 nih. Oke, di time frame H4 ada signal buy ya sekarang ya. Bener nggak ada signal buy di sini teman-teman? Ya ini ada signal buy ya. Nah katakanlah ada signal buy lah ini di dekat-dekat zona penting ya. Oke, dekat zona penting ya, di atasnya dikit kalau dari sini. Oke, ya ini ada resisten di dekatnya ya, di atasnya ini ketahan-tahan. Kalau dari bawah kita lihat apakah dia juga masuk di tren. Sebenarnya dari bawah juga dekat di zona penting juga nih teman-teman. Oke, dari bawah. Garisnya mana ya? Kok aku lupa sih. Garis kita kasih panah aja deh. Nah dari bawah kan sebenarnya masuk di zona penting juga nih ya, di area buyer. Oke, nah di time frame H4 udah oke nih teman-teman. Tapi nggak langsung saya buy gitu. Meskipun sudah ini ya teman-teman, meskipun sudah oke di time frame H4 karena saya pakainya adalah H4 plus D1, maka saya harus cek D1-nya dulu gitu. Nah, D1-nya ternyata D1-nya merah, teman-teman.
D1-nya lagi dominan penjualan. Ini nggak bisa saya eksekusi. Akhirnya ya saya nggak trading gitu. Itulah teknik saya teman-teman, yakni menyelaraskan antara H4 plus D1. Tapi juga harus ini ya, harus di zona penting pola candlestick H4 plus D1. Makanya agak lama nunggunya kayak gitu. Nah yang jadi masalah adalah teman-teman tuh mengeluhkan jarak SL-nya gitu. Sebenarnya teman-teman SL itu nggak makan banyak-banyak juga sih. Kecuali teman-teman tradingnya overload. Nah contoh nih teman-teman, tak kasih buy 0,01 ya di sini. Misalkan taruhlah SL di sini ya. Ini habis berapa sih gitu? Ini habisnya dikit teman-teman, dari 700 ya, dari 6800 katakanlah ke 6400. Ya, 40 pip 400 poin. Kalau 0,01 itu cuman habis $4 teman-teman. Nah, siapa bilang harus modal gede? Enggak juga gitu. Jadi misalkan nih teman-teman ya, kalian pakailah modal kecil $200 tuh. Ini pun sudah bisa dipakai. Ya, modal $200 ya. Nih ya, buat teman-teman yang nanya modal ideal untuk time frame yang saya pakai ya. Modal $200 ya. Lotnya jangan 0,1 ya, jangan 0,2 ya, habis untuk beberapa kali entry biar kita bisa sering entry. Lotnya kecil aja. Lotnya 0,01. Nah, SL-nya max $5 gitu. Ini saja sudah bagus banget teman-teman. Ini teman-teman sudah punya peluang, punya kesempatan entry sebanyak 40 kali. Bisa dipakai modal $200. Nah, jadi kayak gitulah kurang lebih teman-teman ya. Ini kalau SL-nya di sini, padahal kan SL-nya di sini juga bisa. Maksudnya ini tak kasih longgar aja gitu. Jadi bisa teman-teman, modal kecil pun bisa. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang kemarin komen, itu mah enak pakai modal gede, bisa time frame gede. Modal kecil pun bisa gitu. Misalkan modal $200, lotnya 0,01, SL $5 itu udah cukup jauh loh. Gitu. Jadi sekali rugi misalkan $3, $4, maksimal $5. Misalkan harganya sudah naik ya, katakanlah harganya sudah naik di sini. Nah, kalian harus buy di sini. SL-nya harus di sini. Kok ternyata SL-nya $6, ya sudah nggak usah diambil gitu. Kan kebanyakan gitu ya teman-teman. Itu kalau sudah terlanjur running gitu. Jadi pintar-pintar juga kita nyari posisi teman-teman. Jadi posisi yang enak itu gini. Posisi yang enak, posisi yang bagus ya. Itu memang yang pertama itu sesuai teknik ya. Teknik yang kedua itu belum jalan jauh ya. Maksudnya belum terlalu ketinggalan gitu loh teman-teman. Kalau sudah terlanjur naik jauh itu kan kita ketinggalan ya, sehingga SL-nya sehingga SL-nya ideal ya, sesuai teknik dan SL-nya ideal. Itu posisi yang bagus gitu teman-teman. Saya juga kadang-kadang sering kok teman-teman ketinggalan tren ya. Contoh kemarin saya lihat di USD JPY itu ketinggalan. Tahu-tahu udah naik tinggi gitu. Nah, ini kan ada momen ya teman-teman. Ada momen di bagian bawah sini ya. Ini sesuai dengan teknik saya kebetulan. Dia di bawah sini ya, dia reject support ya. Sudah ada sedikit manipulasi, sudah masuk lagi, sudah terbentuk candlenya. Pas saya buka market ya, dia tuh sudah nyampe sini teman-teman ya. Kalau saya mau buy gitu, kok rasa-rasanya resikonya udah jauh banget gitu, SL-nya di sini gitu. Ya kalau untuk targetnya weekly atau long term ya itu masih oke lah gini. Buy di sini, SL di situ, TP berhari-hari gitu. Cuman untuk trading daily saya sudah nggak masuk gitu. Oh udah ketinggalan nih gitu. Harusnya buy di sini tapi di sini. Nah itu sudah posisi yang nggak bagus teman-teman. Jadi memang harus sering-sering ngecek market, bukan sering-sering entry.
Tapi sering-sering mantau teman-teman, mantau ya, cek lagi, oh udah ada peluang belum nih yang bagus ya. Kalau belum ya nanti cek lagi, kalau sudah ya baru masuk kayak itu. Kalau belum ya nanti cek lagi kayak gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut bahas masalah modal yang ideal ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, jangan sampai ya teman-teman itu modalnya kecil pengen profit gede, jangan sampai. Inilah yang menjadi awal mula kehancuran dari banyak trader retail khususnya, trader yang kayak kita ini. Jadi modalnya tuh kecil teman-teman ya, tapi pengennya profit gede. Saya tanya ke teman-teman, profit 1% itu gede atau kecil? Bagi teman-teman pasti kecil, karena modal kalian kecil gitu. Misalkan $200, profit 1% ya. Ya bagi kalian kecil karena nilainya cuma $2 gitu kan. Nah, beda cerita kalau modalnya 2.000 gitu. Profit 1% adalah $20. Udah agak lumayan tuh. Nah, beda lagi kalau modalnya 20.000. Nah, profit 1%-nya adalah $200 sekali trading gitu. Jadi begini teman-teman, kita itu harus realistis dengan modal kita. Kalau teman-teman memang pengennya yang ini sekali trading, pengennya katakanlah 3-4 juta, ya kalian pakai modal yang ini gitu. Ini masalah dari hampir semua trader retail teman-teman. Semua trader retail ya, nggak semuanya sih, tapi sebagian besar trader retail itu adalah orang-orang yang berjuang dari kelas menengah ke bawah yang rata-rata uangnya kecil, sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa mencukupi targetnya. Jadi uangnya tuh segini teman-teman, katakanlah modalnya, bahkan di bawah itu loh, ada loh. Ya, saya juga dulu zaman awal-awal trading tuh bahkan segini modalnya. Tapi kepengennya di sini gitu dapatnya. Kepengennya ya sekali trading ya dapatlah 3 juta kayak gitu. Sehingga apa? Ini tidak mungkin bisa menahan market teman-teman. Oke. Saya di sini pengen buka mindset teman-teman juga ya. Mumpung ini lagi bahas modal. Jadi kalau modal kecil pengen profit gede itu nggak bisa teman-teman. Nggak bisa nahan market. Sehingga apa, modal kecil pengen profit gede itu akan memicu teman-teman melakukan yang namanya overload, kemudian overtrade kayak gitu. Yang benar adalah ketika memang pengennya kalian gede, modalnya ya jauh lebih gede kayak gitu. Tapi dengan catatan juga harus punya ilmunya ya, karena punya modal gede kalau nggak punya ilmunya ya sama aja bohong gitu, habis-habis juga teman-teman. Oke ya. Nih sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Saya di sini modalnya itu sekitar 3.000 ya, $3.000 kayak gitu. Nah, kalau portofolio saya yang profitnya ratusan juta itu modalnya puluhan ribu dolar ya, ratusan juta juga. Dan itu dalam waktu 1 tahun ya teman-teman, bukan dalam waktu per bulan kayak gitu teman-teman. Oke ya. Begini teman-teman, kalau kalian modalnya kecil ya, ini sekedar pendapat saya, ini untuk belajar aja. Ya, misalkan nih teman-teman, kalian punya modal $100, oke, saya deposit untuk belajar. Belajar apa? Bertahan. Belajar apa? Disiplin. Belajar apa? Cara entry. Dalam hal ini adalah teknik ya. Belajar apa? Money management. Kalian bertahan aja di market nih pakai modal $100, entah itu setahun kayak gitu ya. Kalian bertahan di market dengan $100 ya. Bertahan, disiplin, cara entry, teknik, money management kayak gitu. Nah, nanti ya setelah setahun, nah kalian sambil ini teman-teman ya, sambil belajar ini itu sambil nabung gitu. Ya sambil nabung ya. Katakanlah kalian nanti naik level tuh ke $1.000. Nah, tapi kalian sudah dapat ilmunya, bertahan, disiplin, cara entry, teknik, manajemen, money management gitu.
Nah, sambil kalian kerja, sambil kalian bisnis atau apapun, di tahun selanjutnya kalian naik level di angka $2.500. Kalian tetap bisa bertahan, disiplin, cara entry, teknik, money management. Nah, nanti ketika teman-teman uangnya lebih gede, $5.000 katakanlah, ilmunya kalian sudah punya, ini bisa bertahan, disiplin, cara entry-nya sudah jelas, tekniknya sudah oke, money manajemennya sudah oke, mental jangka panjangnya sudah oke. Nah, di sini baru make money, teman-teman. Nah, banyak orang yang baru di level $100, dia sudah pengen langsung ke sini, pengen make money. Kenyataannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pada dasarnya kita semuanya itu sama, teman-teman. Kita rata-rata orang Indonesia ya pengen punya penghasilan katakanlah 10 juta per bulan gitu. Nah, orang-orang yang modalnya terlalu kecil nggak bisa mencukupi kepengenan kita itu. Makanya akhirnya kita nggak bisa. Modal kecil untuk menghasilkan uang itu nggak bisa di trading, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju, silahkan ya. Teman-teman ada yang pendapat, oh ya itu bisa kok dari $100 jadi 10.000, silahkan ditiru. Nanti hasilnya gimana, silahkan dinikmatin sendiri gitu. Jadi gini ya teman-teman, modal kecil itu saran dari saya ya, mau dipakai atau enggak itu terserah teman-teman ya. Untuk belajar aja deh. Belajar untuk apa? Bertahan, disiplin, cara entry, teknik, money management. Nah, setahun tuh sambil kerja nabung. Nah, akhirnya tahun kedua nih punya $1.000. $1.000 kalau kalian sudah punya ilmunya ini, kalian bisa ngelola. $2.500 kalau kalian sudah punya ilmunya, bisa ngelola. $5.000 bisa ngelola. Tapi kalau $100 saja kalian sudah deposit margin call, kalian dipegangin $10.000 emang sudah bisa trading? Belum tentu, teman-teman. Gitu loh. Jadi manfaatkanlah modal kecil kalian itu untuk belajar, karena kalau pada saat kehilangan kalian nggak terlalu kehilangan terlalu banyak gitu ya, gitu teman-teman. Dan kalau masalah time frame sudah saya jelaskan tadi ya, banyak banget yang nanya soal ini ya. Bisa dipakai di time frame gede, modal kecil itu ya, misalkan $200 lotnya 0,01, $100 pun bisa ya, tapi ya mungkin tradingnya bisa cuma 20 kali kayak gitu di time frame gede gitu. Tapi kan bisa juga gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham ya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang modal, coba tanyain di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawabin ya. Seperti itu teman-teman semuanya.